Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Priyono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Lampung, nomor peserta 2015009 nomor induk mahasiswa 2213061388 pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada kelas 6, tema 4, sub tema 1, globalisasi di sekitarku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, masih tetap semangat belajar ya. Untuk mengawali pembelajaran kita, untuk mengharapkan keridhaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca doa. Nah, untuk doa kita pada pagi hari ini, Bapak persilahkan kepada yang tadi datang paling pagi untuk menghormati kedisiplinannya ya. Siapa tadi yang datang pagi? Ya, Sanggul ya. Silakan Sanggul dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mula. Kepada Sakul ya yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita tadi dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menjadi bekal buat kehidupan kita, bisa menjadi sukses, bisa membanggakan kedua orang tua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk memupuk rasa nasionalisme kita ya. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Jaya
bisa memiliki sifat saling bersatu ya. Kita sudah tahu di pelajaran yang kemarin kalian sudah mempelajari tentang persatuan dari tema ketiga ya. Bapak absen terlebih dahulu, silakan yang Bapak panggil namanya, angkat tangan dan sebutkan hadir ya. Aira Oktavia hadir, Andika Anadia Titipani, Bayu Muktadir, Edwin Patoni, Etia Sabutri, Fadri Bangsawan, Hendri, Erni Azira, Ismaya Wulung, Lara Amelia, Malik Johannes, Sahrul Effendi. Hadir ya, semuanya hadir. Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kemarin juga kalian sudah mempelajari tentang pentingnya persatuan. Kalian mempelajari bagaimana dengan bersatu kita teguh, bercerai, terus ya. Nah, untuk pelajaran kita pagi hari ini kita akan lanjutkan pada tema 4, yaitu globalisasi di sekitarku. Jelas ya apa yang akan kita pelajari pagi hari ini ya. Kita akan mempelajari tentang globalisasi. Ada yang tahu apa itu globalisasi? Ada yang tahu apa? Dunia tanpa batas. Dengan globalisasi kita bisa tahu peristiwa yang terjadi di mana? Di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Kita bisa tahu ada kejadian meninggal di mana, yang nonton bola banyak meninggal? Stadion Malang ya. Dari mana? Dari TV. Kita bisa menonton TV karena adanya apa? Berita. Bisa menonton berita di TV karena ada listrik. Kalau ada listriknya bisa tidak? Tidak ya. Makanya kita sekarang akan mempelajari pentingnya globalisasi dan pentingnya listrik dalam globalisasi tersebut. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sih listrik itu dihasilkan. Ada yang tahu bagaimana listrik itu dihasilkan? Ya? Apa? PLTA, betul ya, melalui PLTA. Melalui apa lagi? Melalui turbin. Apa lagi? Tenaga surya ya. Nah, kita akan pelajari itu semua. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti kalian bisa tahu bagaimana sih sumber energi listrik, dari mana asalnya kita bisa memakai listrik di rumah. Dari PLN ya, PLN dari mana sumbernya, nanti kita pelajari ya. Semangat belajarnya, ikuti pembelajarannya, kita belajar bersama. Mudah-mudahan ada pengalaman baru dan kalian semua menjadi cerdas. Nah, untuk pelajaran kita disimak video yang akan Bapak tampilkan ya. Pemirsa, Anda menyaksikan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan kembalikan. Akibat kekeringan, PLTA Sempor di Kebumen terpaksa berhenti beroperasi sejak musim kemarau tiba. Daya di waduk ini menurun hingga 70%. Namun demikian, pasokan listrik ke Jawa masih aman. Komuter listrik tenaga air Sempor Kebumen Jawa Tengah terpaksa ditutup sejak kekeringan melanda. Daya tidak mampu mengoperasikan turbin yang ada di PLTA tersebut. Meski PLTA Sempor ditutup, namun tidak berpengaruh terhadap pasokan listrik di Kebumen maupun Jawa. Saat ini volume air di waduk Sempor hanya 12 juta kubik, padahal Maret lalu volume masih 40 juta kubik. Nah, dari video yang tadi sudah
kalian saksikan dalam berita itu. Informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, bencana keringan, betul ya. Nah, adanya bencana kekeringan itu mengakibatkan apa? Waduknya kering, adanya ya, turbinnya tidak bergerak atau PLTA-nya tidak bisa berjalan. Ya, bagaimana? Sekarang coba kalian jawab dengan Bapak, bagaimana pengaruh kekeringan waduk terhadap energi listrik. Bagaimana pengaruhnya? Berpengaruh atau tidak? Berpengaruh ya. Kenapa berpengaruh? Kenapa berpengaruh? Kenapa? Ya? Iya, PLTA-nya tidak bisa beroperasi. Betul sekali ya, tepuk tangan ya. Ya, PLTA-nya tidak bisa beroperasi. Kalau PLTA-nya tidak bisa beroperasi, listriknya ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada listrik dari PLTA, PLTA-nya tidak beroperasi, maka listriknya bisa terjadi kekurangan. Bagaimana prosesnya menghasilkan listrik? Melalui PLTA, input turbin yang berputar menghasilkan listrik ya. Nah, untuk pembelajaran kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Diperhatikan bagian kelompoknya, baris persatu kelompok, 2 kelompok, kelompok 2, kelompok ketiga. Paham semua ya pembagian kelompoknya ya. Nah, untuk tempat duduknya, kelompok 1 di sini di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di sebelah kiri, dan kelompok 3 di depan Bapak. Silakan bagi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berpindah ke sini, kelompok 2 berpindah ke sini, kelompok 3 berpindah ke sini. Silakan. Kelompok 1 pindah, bawa bukunya. Kelompok 2 pindah ke depan, bawa kelompok 1, kelompok 3 di sana. Di bawah kursinya pindah ke kelompok 1. Kelompok 3 boleh digeser. Dan akan Bapak bagikan LKPD untuk kalian gunakan. Ini kelompok 2 LKPD-nya ya. Kelompok 3 LKPD-nya. Sudah dapat semua LKPD-nya? Setiap kelompok. Nah, diperhatikan bahwa kita akan berdiskusi di kelompok. Jadi semua anggota kelompok dapat aktif menyampaikan pendapatnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD ya. Silakan dibuka LKPD 1-nya. Di situ ada gambar ya tentang
apa? PLTA ya, gambar PLTA. Nah, ini lokalisasi. Nah, ada gambar ini di LKPD-nya ya. Nah, ya, kalian amati gambar proses menghasilkan listrik. Proses seperti ini prosesnya. Kalian diskusikan dari gambar ini bagaimana prosesnya. Langkahnya adalah nomor 1 di gambar ya, sampai nomor 10. Nah, untuk kalian mencari jawabannya boleh dibuka dari bukunya, buku paketnya, materi ajarnya, dibuka, didiskusikan bagaimana cara liputan dalam menghasilkan energi listrik pada PLTA ya, silakan ya. Silakan kelompok di buka. Silakan dikerjakan setiap gambar, nanti baru Bapak menjelaskan caranya. Ya, ditulis nama kelompoknya, anggotanya, satu orang duduk sebagai ketua. Jangan lupa ditulis namanya ya, nama kelompoknya. Sudah jelas ya yang harus kalian kerjakan. Jadi kalian diskusikan bagaimana urutan dalam menghasilkan listrik pada PLTA.
ini kan ada gambarnya nih ya. Satu air. Terus ada gambar satu, berarti air, dua, itu tiga itu. Nah kalian suruh mencocokkan dari sini. Di ini kan ada nih. Ditulis. Jelas ya, kan itu makanya diperhatikan gambarnya. Gambarnya yang diangkat di kalian atau di layar depan papan tulis. Kan ada nomor 10. 1. Serangannya gambar air waduk. 2. Pintu air. 3. Katup. 4. Tangki. 5. Pipa pesat. 6. Kartu pengatur. 7. Turbin. Generator, transformer, dan transmis. Nah kalian urutkan dari sini, diurutkan sesuai dengan gambar. Sudah selesai. Selesai ya, silakan presentasi ya. Selesai ya. Silakan ya kelompok 1 dipresentasikan ya. Untuk presentasikannya sebut kelompoknya, ketuanya dan anggotanya siapa saja ya. Silakan ya kelompok 1 ya. Pak di sini aja. Di sini ya. Atau di atas. Boleh di atas boleh. Ayo, taruh. Diperhatikan kelompok lain ya. Kelompok 1 sudah selesai dan akan dipresentasikan hasil kerjaannya. Kelompok lain nanti boleh menanggapi ya. Dan boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pusat. 5. Mengalir dan mengarah air ke turbin. 6. Melalui kartu pengatur tekanan. 7. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegaknya. 9. Energi listrik kemudian dibagi ke konsumen oleh saluran transmisi. Terima kasih. Inilah presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih kepada sahabat Effendi ya. Tepuk tangannya. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi. Kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana hasil ujian sanggul menurut kalian? Sudah betul atau belum? Atau ada yang mau tepat? Sudah ya? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan kepada kelompok 1? Sanggul dan kawan-kawan? Tidak ya? Kalau tidak ada silakan duduk ya. Baik, terima kasih ya kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikannya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa langkah-langkah tadi kalian sudah tahu langkah-langkah cara kerja dari PLTA ya. Nah, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, kita simak video ini ya, supaya kalian bisa lebih paham. Tadi sudah betul. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa besar. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, dari tadi jadi kalian bisa menyimpulkan ya bahwa PLTA bisa untuk apa? Menghasilkan listrik ya. Jadi dengan adanya PLTA memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Hemat biaya. Kenapa? Karena menggunakan air. Air ini beli atau tidak? Kampungan ya. Tinggal di kampung dialirkan melalui bendungan, memutarkan turbin bisa menghasilkan listrik ya. Nah, jadi untuk menyimpulkan, ada yang bisa menyimpulkan apa materi pelajaran kita pagi hari ini, bahwa PLTA bisa menghasilkan listrik. PLTA akan terganggu apabila kekurangan air. Kenapa terganggu? Karena turbinnya tidak berputar, tidak berfungsi. Kalau turbinnya tidak berputar, maka tidak bisa menghasilkan listrik ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari,
dikerjakan soal post test ini ya, tes formatif dikerjakan ya, silakan. Silakan kerjakan. Jangan lupa ditulis nama, nomor absennya ya. Sudah selesai semua, silakan dikumpulkan ya. Sudah kan? Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya, sudah dikumpul semua. Sudah tulis namanya? Sudah tulis namanya? Ya. Sudah dikumpul semua. Jadi alhamdulillah pelajaran kita di pagi hari ini kita sudah bisa belajar ya. Kita lanjutkan pelajaran kita pada besok. Nah, besok kita belajar lagi materi selanjutnya, globalisasi juga pada materi ASEAN, kerjasama negara-negara di ASEAN ya. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Tapi ada beberapa catatan. Ketika bekerja kelompok, diskusi, semua pesertanya kalian bisa lebih aktif. Bapak perhatikan tadi masih ada beberapa yang tidak aktif, temannya dijawab, bisa dijawabkan. Cuma diam saja, ya. Itu semua masuk ke dalam poin penilaian. Bapak nilai siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang disiplin. Nanti ada poin penilaian. Poin penilaian itu nanti akan menentukan nilai rapor kalian ya, hasilnya di rapor ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa bersama-sama ya. Mari kita pulang berita-berita. Ya, cukup, terima kasih ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita ada manfaatnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.